Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang peran dan nilai guru penggerak yang telah kami, dari pengalaman yang telah kami lakukan, beserta hal-hal yang dapat menguatkan peran serta nilai tersebut, yaitu nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Nah, sebelumnya, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah mempertemukan kita dalam acara virtual meeting diskusi dalam rangka program guru penggerak dalam keadaan tentunya sehat walafiat. Adapun susunan acara, sebelum pembacaan susunan acara, saya akan memberitahukan peran-peran dari kelompok kami. Yang pertama moderator saya sendiri, Ratna Indayani. Kemudian yang kedua presentasi Ibu Indah Maharani. Yang ketiga penanya Ibu Tuti Fatmegati. Kemudian penjawab oleh Bapak Kutsi. Kemudian notulis dan pembuat PPT yaitu Bapak Nanang, dan pemberi tanggapan oleh Bapak Muhammad Nurjati. Dalam 25 menit ke depan, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat pembacaan dari notulen, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk supaya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka sesi diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Maharani. Kepada Ibu Indah Maharani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak yang menurut kelompok kami. Yang pertama adalah inilah anggota kelompok kami seperti yang sudah dibacakan oleh moderator, dan selanjutnya adalah beberapa peran dan nilai guru penggerak menurut kelompok kami. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ada beberapa contoh yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kelompok dalam kelompok kami. Yang pertama yaitu menggunakan Google Meet, Zoom, dan Google Form dalam penyelenggaraan pembelajaran, di mana nilai yang terdapat dalam kegiatan ini yaitu merupakan nilai inovatif. Selanjutnya yaitu melaksanakan refleksi pembelajaran yang melibatkan orang tua siswa, di mana nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah refleksi yang bersama dengan orang tua. Nilai yang terkandung adalah refleksi. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran humanistik yang dapat menjawab tantangan zaman, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendidikan humanistik dengan metode TPACK. TPACK itu sendiri kepanjangan dari Technological Pedagogical Content Knowledge, yang dimana kita menggunakan teknologi seperti pada sekarang ini untuk pembelajaran, dimana kita ketahui selama pembelajaran pada saat pandemi ini kita mengharuskan atau kita harus menggunakan media pembelajaran berbasis elektronik. Nah, itu juga dapat nilai yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu nilai keperpihakan kepada siswa. Kenapa diikutkan atau dimasukkan ke dalam nilai yang berpihak kepada siswa? Di sini siswa tidak diharuskan untuk belajar pada saat yang sama, tetapi mereka bisa mengakses informasi dan mengakses informasi dari kapanpun dan dimanapun mereka berada. Itu
Itu yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu menggunakan sistem olah SKS. Ini biasanya digunakan oleh sekolah menengah atas, di mana tujuannya agar siswa menerima pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kecepatan mereka dalam belajar. Yang tentunya nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada siswa. Selanjutnya yaitu yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kegiatan menggerakkan peran dalam peran ini ada dua kegiatan contoh yang sudah dilaksanakan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu memberikan saran kepada koordinator kelas tentang pembelajaran yang tepat pada era daring dengan menggunakan Google Form, Google Meet, video, dan lain sebagainya. Hal ini, nilai yang terkandung dalam kegiatan tersebut adalah inovatif dan berpihak kepada siswa. Selanjutnya yaitu bersama MGMPS menyusun pedoman praktikum IPA atau mata pelajaran yang lain. Di sini nilai yang terkandung adalah nilai kolaboratif. Untuk selanjutnya, menjadi coach guru lain. Ada 3 kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama menjadi coach guru pada untuk memasukkan nilai pada e-rapor. Nah, itu selain nilai yang terkandung yaitu nilai kolaboratif. Yang selanjutnya belajar menggunakan Google Form, kemudian mengajarkan kepada guru lain pada saat pertemuan. Nilai yang terkandung yang pertama adalah mandiri dan yang selanjutnya adalah kolaborasi. Yang ketiga yaitu membantu teman sejawat dalam penyusunan DUPAK dan SKP. Nah, dalam hal ini kenapa nilai yang terkandung adalah inovasi. Kenapa dikatakan sebuah inovasi? Karena dalam hal ini guru-guru yang sudah senior itu tidak tahu tentang bagaimana penggunaan penyusunan DUPAK. Yang selama ini mereka tahu bahwa DUPAK dan SKP itu yang menyusun adalah UPTD seperti itu. Padahal kan tidak, seharusnya DUPAK dan SKP itu yang menyusun adalah guru itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu peran yang selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi antar guru, di mana yang sudah kami sering lakukan dan kita semua sering lakukan yaitu melakukan refleksi pembelajaran yang melibatkan teman sejawat agar menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Kegiatan ini nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah refleksi. Dan peran yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dengan contoh nyatanya. Yang pertama yaitu memberi peran kepada semua siswa untuk bergantian memimpin berdoa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Guntur tadi, bahwa setiap siswa diberi kesempatan untuk atau diberi tanggung jawab agar mereka mempunyai rasa kepemimpinan dan tanggung jawab seperti itu. Nilai yang termasuk dalam hal ini adalah nilai kepemimpinan. Yang kedua yaitu memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan sumber belajar mereka yang akan mereka gunakan, media yang akan mereka gunakan, dan kapan mereka akan belajar. Dan nilai yang terkandung dalam hal ini adalah berpihak kepada siswa seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, beberapa hal yang dapat dilakukan seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut diantaranya. Menurut kelompok kami, hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai tersebut adalah yang pertama mengembangkan diri dan orang lain dengan sadar dan kemauan sendiri. Contohnya mengembangkan diri secara mandiri maupun kolektif. Contohnya kalau mandiri kita mengikuti pelatihan yang biasanya diadakan oleh lembaga-lembaga berkompetensi tentang yang mendukung profesional pendidik. Yang kolektif seperti ini kita mengikuti JGP, mengikuti guru penggerak maupun pelatihan AKM seperti sebelumnya.
Yang kedua, setelah kita mengikuti pelatihan-pelatihan itu semua, ilmu yang kita dapatkan diimplementasikan secara konsisten. Jadi tidak ada gunanya jika ilmu yang sudah kita dapatkan itu hanya dijadikan sebuah referensi saja. Jadi katakanlah PP saya pernah mengatakan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita jika sudah mendapatkan ilmu, lebih baik kita implementasikan secara kontinu. Dengan demikian kita bisa membagi ilmu dan kita juga bisa berbuat yang lebih banyak bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu melakukan analisis SWOT pada diri sendiri mengenai ekosistem pendidikan untuk perbaikan dan tujuan cara belajar. Selanjutnya melakukan evaluasi diri yang melibatkan stakeholder. Stakeholder di sini yang dimaksud adalah teman sejawat, kepala sekolah, siswa, bahkan wali murid. Seperti contohnya ketika kita mengikut sertakan wali murid, yaitu kita membagikan kuesioner tentang bagaimana penilaian wali murid bagaimana ketika kita mengajar. Mereka berhak melakukan penilaian. Yang selanjutnya dan terakhir adalah melakukan perbaikan pada setiap kekurangan yang ditemukan. Contohnya dengan mengikuti pelatihan tadi, aktif organisasi keprofesian, dan lain sebagainya. Demikianlah penuturan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Indah Maharani. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Tentunya presentasi kami ini jauh dari sempurna. Nah, untuk melengkapi ketidaksempurnaan kami, maka untuk yang ketiga kami buka sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab ini dimohon kepada kelompok 2 apabila ingin bertanya silakan raise hand dulu, sebutkan nama. Sebelum saya buka pertanyaan, terlebih dahulu saya membuka untuk kelompok 2 memberikan tanggapan positif terhadap presentasi kami. Monggo, silakan. Ibu Ratih, dipersilakan untuk memberikan tanggapan positif terlebih dahulu. Saya bertanya. Oh, oke. Jadi sebelum saya buka pertanyaan, monggo, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan positif terhadap presentasi yang kami laksanakan. Kalau misalnya tanggapan positif itu di akhir acara, bagaimana? Boleh. Oke. Jadi tanggapan positif saya letakkan di terakhir, ya. Mungkin nanti dari rangkuman seluruh dari penanya dan tanggapan. Baik, untuk termin pertama saya buka 1 penanya terlebih dahulu, kemudian dengan 1 kali balikan, karena waktu yang tersisa tidak lebih dari 15 menit. Baik, untuk pertanyaan pertama, tadi dari Ibu Ratih, ya. Silakan ya. Ibu. Terima kasih. Saya Ratih Fitri Lestari dari kelompok 2. Terima kasih untuk paparan kelompok 1, sangat luar biasa. Sudah dibahas lengkap tentang siswa, teman sejawat, dan lain sebagainya. Seperti membuat dupak dan SKP. Yang ingin saya tanyakan, apa strategi yang paling efektif untuk melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang tidak mau tergerak untuk berkembang di zona nyaman karena sudah merasa senior atau masa kerja hampir pensiun, 2 tahun memasuki masa pensiun, yang mayoritas merasa nyaman di zona aman, merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Biasanya kan terima jadi seperti dupak dan SKP gitu kalau yang sudah senior. Itu strateginya yang efektif bagaimana?
Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Ratih, apa strategi yang paling efektif untuk mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat yang merasa senior atau yang tidak mau keluar dari zona nyaman karena mereka tidak pede atau biasanya terima jadi. Begitu Ibu Ratih ya? Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Bapak Putri. Dipersilakan pada Bapak Putri untuk menjawab. Terima kasih Ibu Rati, Ibu Lestari atas pertanyaannya. Pertanyaannya memang sangat kontekstual sekali karena itu yang akan pasti kita hadapi depannya. Menurut pendapat kelompok kami itu memang agak sulit karena di sini adalah faktor usia dan zona nyaman. Zona nyaman mereka itu adalah zona yang negatif. Nah, untuk menanggapi masalah tersebut, karena mereka memang sudah tidak mau keluar dari zona nyaman karena merasa ruwet dan lain sebagainya, susah. Nah, yang harus kita siasati dulu sebagai pemula, pertama saya contohkan saja ya, misalkan pembuatan Google Form. Dari kalimatnya saja pasti guru-guru yang senior langsung kebayang ruwet buatnya. Nah, buatnya pasti sulit. Nah, yang harus kita sampaikan terlebih dahulu adalah keunggulannya dulu. Jadi kayak kesulitannya itu sembunyikan dulu, jangan beritahu kesulitannya, kasih tahu dulu keuntungannya. Nah, misalkan gitu, misalkan kita dalam mau beritahu penggunaan Google Form, kita beritahu keenakannya dulu. Nah, contohnya pertama, Bu, Pak tahu Pak, kalau Bapak pakai Google Form, nanti Bapak gak usah ngoreksi, enak kan? Itu yang pertama. Misalkan lagi, Pak atau Bu, misalkan Bapak atau Ibu mau buat angket, nah, Bapak gak usah ngoreksi satu-satu, karena dalam Google Form langsung keluar statistiknya, Bu, Pak. Enak kan, tinggal langsung lihat, gak usah lihat ngoreksi satu-satu. Oh iya, enak ya. Nah, itu. Jadi itu tunjukkan dulu rasa enaknya itu apa. Otomatis mereka bilang gini, oh iya enak ya pakai Google Form. Nah, seperti itu. Untuk kesulitannya itu jangan diberitahu dulu. Baru kalau mereka sudah ada ingin apa ya? Ingin mempelajari. Pak, ajari saya dong Pak. Pak, Bu, ajari saya dong Bu. Nah, baru kayak gitu, ajari. Jadi jangan dikasih tahu sulitnya dulu, kasih tahu dulu keuntungannya. Baru mereka berminat, baru kasih tahu caranya. Gitu. Jadi jangan sulitnya dulu yang dikasih tahu. Aduh, jadi guru penggerak Pak. Gak usah ikut guru penggerak. Ya, malah menularkan ke guru yang lain. Jadi gak usah ikut guru penggerak. Nah, seperti itu kan. Jadi tunjukkan dulu yang positifnya dulu. Mungkin ada tanggapan dari guru yang lain? Nah, jadi itu dari Pak Kutsi, Ibu Rati. Jadi marketingnya jalan ya. Jadi tunjukkan dulu ke produk unggulan kita gitu ya. Jadi tunjukkan dulu keunggulannya itu apa. Marketingnya jalan ya, Pak Kutsi. Bagus sekali jawab Pak Kutsi. Mungkin ada yang menambahkan, monggo Pak Nurjati. Ini menambahkan ya. Jadi ini menambahkan dulu, belum tanggapan. Monggo Bapak Muhammad Nurjati. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan ya. Jadi ini memang kebetulan tadi ini sudah saya praktekkan ini kepada rekan-rekan yang kami anggap senior. Jadi semua ya pada saat kemarin saya itu kan menggunakan Google Form dalam melakukan evaluasi ulangan harian. Kemudian dari salah satu wali murid itu juga rekan guru yang ada di sekolah kami. Kemudian saya umumkan hasilnya seperti apa, kemudian dia tertarik. Bagaimana sih Pak ini caranya?
Nah, kemudian akhirnya itu saya sampaikan kepada rekan-rekan yang satu itu, kemudian mengajak kepada yang lain. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kutsi tadi, memang keuntungannya itu seperti apa. Ternyata kita tidak usah ngoreksi yang membutuhkan waktu yang berlama-lama itu dalam satu mata pelajaran, kemudian kita juga tidak melakukan analisis karena secara otomatis kemudian siswa juga tahu jawaban mana yang benar dan salah. Nah, kemudian langkah kedua yaitu melakukan praktek. Jadi diajak bersama-sama, tadi saya tayangkan di proyektor itu caranya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian langsung praktek saat itu juga. Akhirnya mereka juga antusias. Apa kabar teman-teman semua? Saya rasa itu tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tambahan dari Pak Nujami. Jadi yang pertama kita ungkapkan dulu keunggulannya, yang kemudian yang kedua langsung praktik. Nah, kalau langsung praktik itu otomatis langsung berhadapan dengan programnya gitu ya Pak ya. Mungkin ada balikan atau ada tanggapan dari Bu Rati atau dari kelompok 2, kelompok 2. Silakan satu kali balikan, guys. Silakan Pak Hendi. Terima kasih kesempatannya Bu Ratna. Respon saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kutsi dan Bapak Nujami, bahwa kita harus memberikan keunggulan atau kenyamanan dari penggunaan suatu aplikasi atau program untuk membuat guru yang berada di zona nyaman ini tertarik. Sepakat dengan itu. Namun yang sangat menjadi masalah sekarang, bahwa di sekolah kita, untuk yang di ukuran di sekolah kota mungkin gurunya bisa menyesuaikan lebih cepat, itu enak. Bagi yang ada guru-guru yang ada di pegunungan, yang ada di desa, itu apalagi yang sudah mau masuk ke usia pensiun, nggak usah belajar ini, itu sangat sulit untuk dibentuk atau kita mengajak mereka. Ini hal yang paling berat untuk harus kita lakukan. Mungkin ada strategi khusus dari kelompok aku mengenai tadi guru yang sudah tidak mau sama sekali untuk berubah, yang sudah mau pensiun dan tidak mau bergerak setelah kita gerakkan, tapi tetap tidak mau bergerak. Bagaimana solusinya? Mungkin ada sesuatu dari teman-teman kelompok 1 mengatasi hal-hal yang seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas balikannya Pak Hendi. Jadi bagaimana ini teman-teman untuk menghadapi senior yang sudah magernya tingkat dewa gitu ya. Jadi magernya sudah tingkat dewa, sudah nggak mau gerak sama sekali walaupun kita sudah menggerakkan dengan berbagai cara gitu ya. Monggo Pak Kutsi bisa ditambahkan balikan dari Bapak Hendi. Terima kasih Pak Hendi ya. Saya sudah misalkan dikasih kenyamanan, Pak Bu, nyamannya gini-gini, gak usah ngoreksi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu itu masih tetap aja nih ngeyel, gak mau ikut program kita. Bapak gak mau ruwet, intinya gak mau ruwet, gak mau tahu apa-apa, pokok saya sudah enak kayak gini. Kadang gini, Pak, kita butuh tahu motivasinya beliau itu nanti biar bisa berubah itu apa. Misal kalau seperti itu, gimana kalau Bapak dan Ibu guru yang tidak mau bergerak tadi itu gimana? Kayak kita beri bonus mungkin. Jadi Ibu misalkan mau pakai kayak gini, nanti kami beri bonus atau sekolah beri bonus. Nah, misalkan ada tambahan air atau lain sebagainya. Nah, kalau di swasta Bapak Ibu itu mohon maaf ya, beda dengan guru PNS, mungkin sudah tiap bulannya sudah ada ya. Tapi kalau guru swasta itu kalau diiming-imingi seperti itu, meskipun sudah lewat usia nyaman ya, dalam usia sudah dalam zona nyaman, itu tetap dia akan berusaha
karena ada iming-imingan hadiah. Nah, polanya seperti itu. Itu buat di sini, buat bersaing di sini. Gitu, Bapak. Jadi mungkin kalau di SD kalau yang sudah PNS mungkin inovasinya lain mungkin lain. Jadi untuk menggerakkan saat di sana mungkin motivasinya mungkin lain. Saya kurang paham juga. Tapi kalau di sini mungkin ada tambahan yang lain. Jadi dikasih reward ya Pak, dikasih reward atau apresiasi gitu ya? Ya, atas betul, grow dikasih up, reward. atas grow up. Nah, reward atau apa ya? Dikasih reward. Bonus. Grow up yang sudah dilakukan oleh teman. Iya, oke. Mungkin ada tambahan. Ini Bu Tuti dulu tadi yang raise hand. Jadi Bu. Iya, terima kasih kesempatannya. Kebetulan ini Sebentar Bu Tuti, ini tanggapan terakhir dari sesi pertama ya, karena waktunya tinggal 6 menit. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya pernah pengalaman dalam hal ini, ada guru 4 tahun sebelum pensiun. Beliau ini benar-benar tidak mau karena memang tidak mau, dia nggak suka. Gitu. Kemudian kalau yang saya lakukan, saya sentuh hatinya. Itu saya kasih, pekerjaan saya kasih. Jadi beliau itu enak, merasakan Google Form saya itu enak sekali. Jadi beliau enak, enggak ngoreksi, langsung dapat nilai pertama seperti itu. Suatu hari saya sakit, ya saya merasa sakit, saya mengeluh ke beliau. Aduh gimana ya Bu, saya nggak bisa ngerjakan, saya mau ditolongi gitu. Mungkin karena beliau kasihan ya, karena kedekatan kami. Nah akhirnya beliau minta tolong, beliau minta ajar ke saya, bagaimana caranya. Tuh. Kemudian dia coba, akhirnya alhamdulillah, akhirnya bisa, dan akhirnya kami berbagi tugas. Gitu. Jadi saya ambil hatinya. Kalau saya caranya seperti itu, karena memang beliau sudah tua, digurui yang tidak bisa, dia apa-apakan yang tidak bisa ya, itu kesadaran dari beliau. Gitu aja kalau saya. Matur nuwun. Waduh, bagus sekali nih Bu Tuti ya. Jadi keadaan yang nggak enak malah membuat sesuatu yang positif gitu ya. Nah, jadi memang sedikit ada sesuatu yang memaksa, akhirnya bisa gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu, kepada Bapak Hendy, mohon maaf karena waktunya sudah ini ya. Saya buka termin kedua. Oke. Baik, untuk termin kedua, 4 menit. 1 pertanyaan dari kelompok 2 dengan 1 balikan ya. 1 balikan dan 1 tanggapan saja nih Bapak Ibu. Monggo dari Bu Agustina, pertanyaan kedua. Ya, terima kasih Ibu Ratna atas kesempatan untuk pertanyaan kedua. Yang saya ingin tanyakan adalah berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak tadi, salah satunya kan inovatif ya. Pertanyaan saya, strategi apa yang tepat bagi kita sebagai guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif pada sekolah yang berada di daerah pelosok yang sulit sinyal dan ekonominya berada pada ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan untuk membeli HP aja sulit, terutama di masa pandemi sekarang ini. Terima kasih. Baik, saya ulangi kembali pertanyaan dari Ibu Agustina terkait dengan nilai inovatif, strategi apa yang tepat untuk kita gunakan sebagai guru penggerak untuk berinovasi dalam pembelajaran di daerah-daerah pelosok yang kenyataannya sulit sinyal, kemudian ekonomi menengah ke bawah, gitu ya Bu? Ya, terutama di masa pandemi sekarang ini kan belajar harus menggunakan IT. Iya, IT, betul. Nah, mungkin dari kelompok 1 ada yang mau menjawab? Dari kelompok 1, monggo dipersilakan kepada Bapak Kutsi untuk memberikan jawaban. Pertanyaannya Ibu Agustina ini sangat membunuh sekali. Jadi dalam masa harus daring, tapi nggak ada sinyal. Waduh, gimana caranya ya? Gitu kan. Jadi kalau di kota enak ada sinyal.
di desa gak ada sinyal Pak, gimana? Menurut saya ya, memang harus jadi guru inovatif, harus jadi guru yang punya inovasi-inovasi menghadapi kebutuhan-kebutuhan kayak gitu. Pasti ada yang seperti itu pasti ada, karena pasti di pertanyaan itu pasti kita program pemerintah itu pasti kendalanya itu di pelosok-pelosok desa itu pasti. Kan di sana ada yang program nggak jalan. Saya yakin di sekolah di tempat saya dulu dibesarkan di pelosok itu. Jadi itu nggak ada pelajaran sama sekali katanya. Saya tanya ke tetangga, nggak ada pelajaran sama sekali selama. Jadi gurunya nggak berinovasi. Menurut saya, nanti ditambah ya, mungkin ini menurut saya saja, belum ada pengalaman sih di sini. Inovasinya itu menurut saya harus ada inovasi dari guru untuk membuat sesuatu kayak poster atau sesuatu yang menarik mungkin. Nah, misalkan gini, Bapak dan Ibu guru di sana buat poster. Nah, poster ini yang berisi pelajaran-pelajaran mungkin. Nah, nanti poster ini nanti bisa dibagikan ke siswa, ke rumah siswa, bisa dibagi-bagikan ke rumah siswa. Nah, dari poster ini mungkin bisa dibuat pelajaran, jadi buat poster itu misalkan poster pelajaran sama kayak tadi guru kayak kelompok pertama, kayak kelompok yang kedua yang buat poster kayak tadi itu nilai-nilainya itu dimasukkan, inti-intinya ada gambarnya. Nah, nanti di print, kalau dibuat selebaran poster 1 lembar aja, nanti dibagi-bagikan ke rumah-rumah atau ke rumah-rumah siswa, jadi buat dipelajari. Mungkin seperti itu. Jadi sudah tidak memungkinkan untuk daring juga bisa. Kalau di desa itu juga bisa. Tidak bisa dipaksakan untuk daring, nggak bisa. Tatap muka aja sudah dilarang, apalagi itu. Ya, menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Nah, itu jawaban dari Pak Kutsi ya. Jadi inovasi apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan media cetak. Itu yang karena kita semua sudah solusinya. Nah, media cetaknya berupa apa? Poster. Poster itu kan pasti menarik gitu ya. Nah, mungkin ada balikan dulu ini dari Bapak Guntur Bayu Wibisono. Monggo Bapak Guntur. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Sebetulnya dalam diskusi ini banyak sekali yang ingin kita sampaikan sebetulnya. Jadi kita mau ngomong itu memfilter dulu gitu, rasanya memfilter dulu mana ini ya yang mau kita yang mau disampaikan, mana ya waktunya tinggal segini gitu kan ya. Sebenarnya permasalahan ini sangat menarik gitu untuk diselesaikan, cuman tetap kembali ke biar tidak melebar kemana-mana gitu. Yang barusan dipertanyakan oleh rekan saya di kelompok 2, Ibu Indri, dan jawaban Pak Kutsi tadi sangat fenomenal sekali. Fenomenal itu maksudnya bagi saya itu sangat, kalau ada guru semacam Pak Kutsi, wah keren. Maksudnya di tempat Bu, iya keren banget. Ada inovasi guru-guru rata seperti Pak Kutsi, wah keren banget. Jadi yang mungkin lebih ke kita tarik ke pelosok lagi gitu. Jadi poster-poster bisa, salah satunya kayak gitu. Dan dari kita sendiri dari kelompok 2 itu langkah yang mungkin bisa diambil atau diadopsi dari mengatasi masalah pembelajaran di masa pandemi ini di daerah pelosok, kemudian tidak ada sinyal dan sebagainya. Ya, kita bisa mendata terlebih dahulu, melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap bagaimana kondisi siswa kita gitu. Siswa kita yang bagaimana kondisi orang tuanya, kemudian alat-alat apa saja yang dimiliki mereka, apa elektronik apa saja, HP ada apa tidak, kualitas HP seperti apa, kemudian atau kalau misalkan ada DVD pun itu juga masuk data pada kita, sehingga kita sebagai guru bisa luas, ruang inovasinya lebih luas lagi. Kita bisa download pembelajaran, kemudian kita keping CD-kan, kemudian kita bagikan kepada siswa kita hanya dengan menggunakan media
DVD player yang ada di rumah mereka seperti itu. Itu salah satu kreativitas dan inovasi dari guru tanpa menggunakan sinyal. Bahkan Bu Indri sendiri, saya mendengar kemarin malah melakukan door to door, home to home. Home visit, Pak. Pengalaman pribadi saya, Pak. Saya kalau mendengarkan itu merinding itu, Bu. Benar merinding. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana lelahnya jenengan gitu loh. Begitu perjuangannya jenengan gitu, sampai ada yang digendong nangis karena apa dan sebagainya. Itu sangat perjuangan yang sangat luar biasa. Itu apa ya? Ini bukan jawaban atau tanggapan, tapi unek-unek saya gitu untuk meneruskan apa yang disampaikan dari Pak Kursi tadi. Monggo dari teman kelompok 2 ada yang menambahkan, monggo. Waktunya sudah cukup, Ge. Sudah pukul 2.54, sudah lebih 4 menit. Baik, untuk kesempatan berikutnya saya mau membawakan. Pak Nanang. Waktunya sudah cukup. Mungkin nanti ya di sesi di refleksi nanti bisa disampaikan Pak Nanang. Nah, kemudian untuk sebelum saya tutup sesi tanya jawab ini, silakan mungkin dari kelompok 2 ada yang mau memberikan tanggapan positif terhadap materi yang sudah kami sajikan. Oke, terima kasih. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 untuk memberikan tanggapan positif secara keseluruhan dari materi, penyampaian, penjawaban dan pertanyaan juga. Semuanya sudah cukup dan kami jelas kita saling berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama home visit. Sudah pengen pulang nih, Pak Hedi sudah pengen pulang. Kalau di daerah saya itu namanya guling, kita yang jadi saya punya itu ada di guru guling. Saya guru guling. Ya, di satu sekolah ada di pelosok desa kita naik bus masuk ke jurang, tidak mulai jembatan karena tidak ada jembatannya. Rumahnya murid itu sering sudah dilakukan sejak dulu. Terima kasih atas pengalaman ini. Bagus untuk kelompok 1 semuanya pemateri, kontennya semuanya, caranya semuanya menurut kami jelas. Terima kasih banyak. Semoga yang bermanfaat kita adalah anak didik dan anak didik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Hendi yang telah memberikan tanggapan positif terhadap kelompok kami. Nah, berikutnya yaitu acara yang keempat, pembacaan dari notulen kepada Bapak Nanang, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan apa yang sedikit saya bisa rangkum dari pembahasan tadi, dari awal presentasi sampai diskusi yang sangat menarik, sampai istilahnya kalau disediakan waktu 1 hari kayaknya kurang ini tentang nilai-nilai guru-guru penggerak ini. Nah, mungkin sedikit yang akan saya sampaikan tentang hasil diskusi yang tadi kita lakukan. Yang pertama yaitu strategi apa yang paling efektif untuk menggerakkan teman sejawat, istilahnya yang sudah senior dan sudah berada di zona nyaman. Nah, salah satu caranya tadi disampaikan oleh penjawab yaitu memberikan contoh perilaku yang baik, memberikan keuntungan-keuntungan dari suatu aplikasi tertentu, misalkan Google Form. Kita tunjukkan keuntungan, kita tunjukkan keunggulannya. Nah, dengan tahu keunggulannya, insya Allah guru tersebut akan istilahnya tergoda untuk mempelajari juga, dan juga memberikan menyentuh hati dari guru-guru yang mungkin dalam kategori kurang greget lah istilahnya seperti itu. Yang kedua, bagaimana strategi yang tepat sebagai guru penggerak untuk memberikan inovasi dalam pembelajaran di daerah pelosok yang sinyal kurang.
gadget aja nggak punya, apalagi gadget, beli pulsa aja nggak ada, ya seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan memberikan kita bisa membuat inovasi, yaitu dengan cara guru bisa membuat siswa tertarik supaya motivasi belajarnya tumbuh, yaitu dengan membuat media pembelajaran seperti membuat media poster, mapping dan lain-lain. Dan juga tadi disampaikan oleh tambahan dari Pak Guntur sendiri, itu kita bisa sebagai seorang guru, kita bisa mendata dengan cara misalkan bisa homeschool, home visit ya, home visit kepada salah satu beberapa wali murid kita, dan kita data perlengkapan apa saja yang dimiliki oleh wali murid itu, misalkan CD, DVD player. Kita bisa membuat semacam pemberangkat pembelajaran yang bisa kita masukkan ke CD, media pembelajaran dan lain-lainnya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Mungkin itu dari hasil diskusi kita dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Nanang. Memasuki acara yang kelima, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, sebagai moderator, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala masukan dari kelompok 2 untuk kelompok kami sebagai bahan perbaikan. Akhirnya mari kita tutup acara pada siang hari ini, diskusi yang kedua dengan bacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi itu akan lebih hidup ya, memang tergantung juga peran moderator ya. Kalau tadi di kelompok 2 tadi moderatornya sangat menggebu-gebu sehingga Pak Guntur belum selesai memberikan tanggapan sudah di-cut oleh Bu Indri ya. Ya itu ya saking semangatnya. Kemudian kalau kelompok Bapak. Kalau kelompok 1 ini moderatornya Bu Ratna ini kalem ya, tapi disiplin ya. Kurang 1 menit ndak oleh ya. Ya sudah ya selesai. Seperti itu. Baik, yang perlu kita garis bawah ya, jadi sudah dibahas tentang bagaimana utamanya yang disebutkan oleh Pak Hendy tadi ya. Kalau guru-guru yang sudah senior utamanya di desa ya, di daerah pelosok itu motivasinya sangat kurang ya, tidak sama dengan di daerah kota, tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin daerah kota pun ada yang seperti itu ya. Namun perlu diketahui bahwa memang kita harus punya strategi ya untuk pembelajaran orang dewasa, itu yaitu yang kita kenal pembelajaran antargogi ya. Ya, antargogi. Nah, di situ yang perlu kita ketahui bagaimana agar supaya mereka termotivasi ya. Perlu kita ketahui ciri-cirinya ya. Kalau ciri-cirinya orang dewasa ya, ciri-cirinya itu untuk merancang strategi pembelajaran mereka itu ada beberapa ciri, sebenarnya banyak ya. Tapi salah satunya atau salah beberapanya ya, itu motivasi belajarnya itu harus berasal dari dirinya sendiri ya. Memang sulit ya kalau dirinya tidak punya motivasi dari dirinya ya itu tadi, walaupun strategi yang disampaikan oleh Pak Kutsi dari teman-teman CGP yang lain tadi itu tetap sulit ya. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri yang harus kita ketahui itu dapat belajar jika bermanfaat bagi dirinya. Nah, tadi punya pengalaman tadi ya, karena sering dimintai tolong Google Form, kok enak, akhirnya yang dimintai tolong sakit, akhirnya dia berusaha. Nah ini karena merasa bermanfaat ya. Kemudian dia akan belajar jika pendapatnya dihormati. Nah, hati-hati ya kepada senior tuh, orang itu kadang mudah tersinggung ya. Ya, kalau kita merasa junior tapi pinter sebetulnya ya, pinter, cerdas dan sebagainya, tapi jangan sekali-kali ya kita harus selalu hormat pada senior. Dia akan lebih bersemangat kalau dia merasa dihormati.
benar adanya saling apa itu ya kepercayaan ya, seandainya saling kepercayaan. Kemudian yang jelas yang paling dia harapkan tuh suasananya itu menantang tapi menyenangkan ya, seperti itu. Jadi itu beberapa hal ya, sebenarnya banyak ya ciri-cirinya orang dewasa itu banyak. Tapi kita perlu itu tadi beberapa strategi ya, ciri-cirinya itu harus kita ketahui untuk orang dewasa. Jadi seperti itu. Memang ya itulah salah satu kendala. Mereka hampir pensiun, bisa jadi mereka memang sudah apa ya, sudah merasa kompetensinya jauh ya, jauh di bawah, sehingga dia merasa minder dan sebagainya. Kemudian ya kemungkinan ya juga dipengaruhi juga oleh situasi lingkungan ya, situasi lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Mungkin kalau teman-teman yang ada di SMP, SMK seperti Pak Guntur ini SMP 1 Jenggawa Pak ya. Yang sebelah mana Pak Guntur? Alun-alun Jenggawa ke timur Pak. Oh itu ya betul ya, oke ya, sudah tahu. Saya pernah monep di UPT dulu, UPT ke timur itu ya? Nggak sampai Pak, nggak sampai. Oh, nggak sampai ya? Ya. Oh, ya UPT dulu Pak. Ya, mantap, ex UPT itu. Ya, ex UPT. Ya, kalau teman-teman di SMP, SMA mungkin apa ya, agak lebih mudah ya. Tetapi kalau dengan guru-guru SD ya, bukan berarti kita meremehkan kompetensi guru-guru SD, tapi mayoritas mereka itu dulu lulusan SPG ya, baru S1-nya karena terbentur oleh aturan ya, bahwa guru itu minimal harus sudah S1, sehingga mereka sudah mengajar baru kuliah ya, kuliah S1 seperti itu. Jadi karena dewasa, termasuk tadi itu ya, pengalaman yang disampaikan oleh Bu Endah tadi tentang pembuatan apa SKP ya, SKP atau pengusuhan dupak dan sebagainya. Ya memang kita selalu dimanja ya, ya, maka hal-hal seperti itu harus kita hilangkan sudah. Jangan dikoordinir, jangan diwadahi ya. Ya biarkan mereka bergerak dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya dengan keterpaksaan dia akan melakukan hal itu. Termasuk penyusunan kalau kepala sekolah PTS ya, kalau guru KTI KTI ya, betul ya. Ya itu karya tulis ilmiah ya. Itu ya harus memang ya, apalagi saya selaku pengawas sekolah itu sudah sering, paling tidak setahun tuh guru harus satu produk untuk menyusun KTI, paling tidak ya 2 lah, bisanya kalau 2 enak sudah. Sehingga kalau selama 4 tahun mau ngajukan tingkat atau 3 tahun sudah punya 6 ya, kalau 2 setahunnya. Nah, seperti kan enak. Kalau yang kita ketahui sebelum kemarin itu kan mereka jahitno ya, sehingga sempat mencuat ya, mana itu di Jenggawa mungkin ya, di Jenggawa katanya usul kenaikan tingkat sampai 15 juta, 10 juta. Ya bukan, kalau usul tingkatnya tidak sampai segitu. Jahitno itu yang bikin mahal. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita sedikit demi sedikit ya. Kalau frontal mungkin tidak bisa. Nah, ini diperlukan kerjasama semua stakeholder yang ada, dari struktur yang terbawah ya, dari gurunya, dari kepala sekolahnya, dari atasannya, pengawas, dari dinas pendidikan ya, seperti itu. Itu harus satu. Contoh aja, kemarin saya sudah diskusi sama Bu Kepala Bidang, baik bidang SD maupun SMP, terkait dengan guru penggerak. Nah, guru penggerak Jember ini masih minim. Akhirnya kemarin sudah disepakati ada strategi, ya, tapi tidak saya tunjukkan di sini, nanti bocor nanti ya. Jadi ada strategi. Nanti insya Allah nanti untuk kedepannya guru penggerak Jember itu termasuk sekolah penggeraknya yang sekarang sudah mulai tahapan sosialisasi dan pendaftaran, nanti Oktober ya kita mulai. Nah ini mudah-mudahan di Jember ini nanti bisanya ada sekolah penggerak. Sebenarnya yang sudah saya sampaikan kemarin, Jember itu sudah masuk proyek 8
kabupaten seluruh Indonesia, tapi karena pada waktu itu karena masih masa transisi sehingga Jember belum siap, dan alhamdulillah sekarang sudah siap, sudah menerima untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, dengan ini ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ya. Nah, ini alhamdulillah nanti Jember ini akan jauh lebih maju lagi, gitu deh. Terima kasih. Baik, teman-teman JGP semuanya, itu pembahasan presentasi kita. Saya beri waktu tidak usah lama-lama ya, kira-kira 10 menit saja ya, ke BOR ya, ke BOR untuk matengkan hasilnya yang dari tanggapan teman-teman tadi ya. Silakan menuju BOR 1 untuk kelompok 1, BOR 2 untuk kelompok 2. 10 menit saja, tidak usah lama-lama karena kita terbentur oleh waktu. Kemudian yang di main ini tolong dimatikan ya, video dan suaranya. Terima kasih. Ini kan lebih ke strategi ya, berarti yang bagian dua, yang bagian kedua. Yang bagian kedua. Yang ditanyakan dua-duanya strategi. Strategi ya. Terlihat nggak ini yang tak tampilkan? Di pemuatan. Terlihat tapi mirror. Terbalik. Hah? Terbalik ya? Apa punya coba? Aku terbalik sih. Kok enggak anu ya? Gimana mirror tadi? Enggak, terbalik enggak? Enggak ya? Enggak Baratna, Jerene Baratna. Oh, kayak berarti. Ini strateginya. Sudah bagus Bu, tidak terbalik ya. Ternyata nggak terbalik ya? Laptopnya capek ya Bu. Sudah. Oke, gimana nih? Yang pertama tadi tuh. Kita tuliskan nggak sih jawabannya itunya? 21, 3, 4. Gimana Mbak Ratna nih Mbak Ratna? Ya ditambahi aja EF yang G gitu aja sudah. Pertanyaannya sama pertanyaannya apa enggak? Nggak usah, sudah langsung apa ya, beberapa apa debat lain Pak? Di slide lain ya? Ditambahin slide-nya. Tambahin slide-nya ya? Ya, slide bawahnya aja. Oke, judulnya ini apa nih pertanyaannya tadi? Apa serba Kananang tadi. Oh iya. Mana Oke. kalau Apa? sudah punya catatan boleh dikirim Pak, lupa. Menurut saya ketik ini, apa strategi yang paling efektif untuk menggerakkan Sebentar. Apa strategi yang paling efektif untuk menggerakkan teman sejawat yang sudah senior dan tidak mau keluar dari zona nyaman? Terus? Itu pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Oh no. Tuh, sebentar nih umiknya lagi kerjakan nih. Pertanyaan kedua. Strategi apa yang tepat sebagai guru penggerak? Strategi Strategi apa yang tepat sebagai guru penggerak untuk memberikan pembelajaran yang inovatif? sebagai guru penggerak Mbak Indra, bukan bagi, tapi buat kita itu. Ya, sebagai guru penggerak untuk memberikan pembelajaran yang inovatif.
daerah pelosok yang tidak ada sinyal, dan perlengkapan ekonomi. Ya, ya, Bawa ekonomi ya, menengah ke bawah. dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Itu pertanyaannya. Dua. Perlengkapan apa nih? Sarpras ya? Iya, sarana seperti HP-nya tuh nggak punya tuh apa itu istilahnya. Tuh. Untuk pembelajaran daring, memberikan pembelajaran praktik di daerah atau sekolah pelosok yang tidak ada sinyal, dan perlengkapan sarana di mana mereka termasuk ekonomi menengah ke bawah. Ya cukup itu sudah. Sarpras untuk digunakan untuk pembelajaran daring. Ya, bisa. Oke, yuk jawaban. Untuk jawaban pertama dari itu ya, Pak Kutsi, yang pertama memberikan pengetahuan tentang keunggulan memberikan pengetahuan tentang keunggulan yang didapatkan keunggulan apa? Yang didapatkan apabila kita memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pembelajaran, misalnya penggunaan Google Form dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Yuk. Oke, sudah nomor 2 ya. Nomor 1. Itu nomor 1 jawaban. Ya, yang kedua, ya, dengan cara menyentuh hati. Mantap. Menyentuh hati guru yang berada di zona nyaman tersebut untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Bukan. Ini nomor 1. Dengan cara menyentuh hati guru yang berada di zona nyaman tersebut. Ya. Ya. Terus? Sudah satu. Itu jawaban dari Bu siapa tadi ya? Megawati Soekarno Putri. Ya. Nambahi. Ya, penambahannya itu. Ini ya penambahannya ya. Ya. Yuk. Yang kedua, itu Pak Kutsi tadi apa ya? Membuat siswa ada dengan cara inovasi dari guru membuat siswa tertarik. Membuat poster kalau nggak salah ya. Yang membuat poster. Media cetak. Ya, nomor 1 itu ada dari Pak Jam'i juga. Nomor 1 dari Pak Jam'i. Tadi langsung praktek yang gitu. Oh ya, langsung praktek ya. Berarti ini nomor 2 ini perlu ditaruh bawah lagi ya. Kayaknya nggak cukup di sini. Ya. Terus
Terus yang ketiga dengan cara langsung mempraktikkan, gitu ya? Iya. Nih. Begini teman-teman. Ini aku katakan namanya nanti. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Dengan Oh langsung iya. melakukan sehingga langsung membuat. Oke, ya. Ya maaf. Terus 3. Ini sudah betul ya pertanyaannya? Ini aja kan? Sama yang tadi ya? Yang tadi dari itu siapa? Ini siapa ini ya? Dari siapa ini? Itu pertanyaannya siapa tadi? Bu Rati, Ibu Rati itu yang pertama. Ibu Rati kayaknya. Bu Rati. Ibu Rate. Ibu Rate siapa namanya? Ibu Rate. Tapi siapa namanya? Dek, tak lihat dia. Ratih Dwi Puji Lestari. Ratih Dwi Puji Lestari. Rate Dwi Lestari. Ini Mbak. Dipika Puji Lestari. Oh, Puji Lestari. Puji Lestari. Ini Mbak. Spasi Lestari. Oke. Pertanyaan nomor 2. Nomor 2 dari siapa? Agustina Indriani. Nina Indriani. Ini aja, nggak ada tambahan lagi nih. Itu jawabannya bukan itu. Jawabannya bukan itu. Hah? Jawabannya bukan itu kayaknya. Itu jawabannya. Oke. Jawaban nomor 1. Yuk, nomor yuk jawabannya. Ya Pak Kursi yang jawab tadi. Ayo Pak Kursi. Mas Kursi. Pembelajaran. Tidak ya. Buat poster pembelajaran. Terus? Buat poster pembelajaran. Tahu media cetak. Media cetak. Kemudian dibagikan ke rumah-rumah. Wah. Terus? Apa lagi? Terus yang kedua itu tambahan dari Pak siapa itu? Guntur. Ya. Pakai Dengan VCD. Ya, dengan membuat rekaman video. Dimasukkan ke apa namanya teman-teman? VCD. Kaset VCD. VCD. Dan lalu bentar belum. Saya dorong. buat
siswa yang membutuhkan gitu. Pada siswa gitu aja ya. Iya, pada siswa aja. Yuk lanjut, home sweet home. Home visit apa? Dibalik tuh artinya berbeda. Mengadakan mengadakan home visit kepada pembelajaran guling ya, guru keliling. Home visit. Terus Sudah kayaknya 3 itu. sudah ya? Sudah. Akhirnya refleksinya kita bagaimana? Refleksinya kita bagaimana? Ditulis nggak? Perlu kita tulis nggak? Refleksi positif gak usah ditulis Mbak Ratna. Jadi ditulis Pak. Pak Nanang tadi ditulis refleksi positif. Tadi ditulis nggak Pak Nanang? Tanggapannya bagus. Ya, refleksinya itu cuma bagus gitu toh. Bagus. Pak Hendi. Ya, bagus. Tentangnya itu home sweet home itu. Home visit. Home visit, home sweet home. Ada Home lagi sweet home. home cooling. Yuk ya, apa nih refleksi? Apa? Ini yang ditulis refleksi positif kita terhadap kelompok 2 apa refleksi positif kelompok kelompok 2 terhadap kita, gitu kan? Iya kan? Gimana? Enggak? Tanggapannya Pak Hendi lagi. Oh, ini tanggapannya Pak Hendi nih. Itu bahwa pemaparan dari kelompok 1 cukup jelas, lengkap. Iya, kalau misalkan saya menangkap dari dari Pak Hendi sendiri itu tentang guling itu sudah dilakukan di sekolah-sekolah yang beliau ajarkan seperti itu. Ini dari Dan itu pemaparan kelompok sangat 1 dulu. Gimana? sangat Dari awal Pak Nanang nggak kedengeran. Halo? Halo? Sudah cukup lengkap. Dari kelompok Itu loh, tadi gini loh, pemaparan tiap tiap peran dari guru penggerak itu sudah lengkap. Artinya ada semua itu sudah dilaksanakan gitu. Yang sangat baik berarti perlu videonya. Dan suara kelompok 2 saya. Ini suara kelompok 2 ya yang masuk ya? Kayaknya sih kayak gitu. Oh iya Bu, itu tentang maaf ini anak Tangi Bu. Ya itu mungkin pemaparan dari peran dari sudah jelas, dan tentang guling itu sudah dilaksanakan secara baik di di sekolah yang beliau tempati, meskipun dengan medan yang naik turun curam seperti itu beliau. Mohon maaf, suara
Masuk ke main room ya. Oh iya iya. Oke. Ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Medan sangat luar biasa gitu. Medan luar biasa, ya tidak ada jembatan gitu. Silakan. Kembali ke habitat. Udah ya, break ya. Mainan. Sudah, oke. Umur mainan. Windri, monggo kembali ke habitat. Karena diskusi kita akhiri ya, mungkin nanti bisa diperbaiki di masing-masing lembaga atau di rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa ya, saya hanya mengingatkan untuk mengunggah, walaupun unggahan ini batas waktunya sampai tanggal 15, saya harapkan jangan sampai menjelang tanggal 15 ya, sebelumnya lah. Nanti kalau sudah hasil presentasi ini sudah diperbaiki berdasarkan masukan ya, kemudian tadi sudah ada beberapa tanggapan tadi dari beberapa bagus, nanti silahkan diunggah. Kemudian saya mengingatkan untuk besok ya, besok kita ke refleksi terbimbing ya besok ya. Jadi jangan lupa kita menjawab beberapa pertanyaan ya di sana. Tadi saya lihat Pak Nanang kayaknya ya, Pak Nanang ini sudah mengisi ya. Ya tidak apa-apa. Ya ini berarti jemput bola ya. Pak Nanang sudah mengisi atau menjawab di refleksi terbimbing. Nah ini silakan kalau memang punya waktu, jadi sebelum waktu besok. Tapi jangan lupa ya, besok ini ada data hadirnya sehingga teman-teman semuanya paling tidak sudah ada yang menjawab pertanyaan tersebut. Saya kira itu. Bagaimana, sepakat kalau pertemuan ini kita akhiri? Oke Pak. Oke, sepakat. Sepakat Pak. Ya. Saya lihat ini Pak Guntur ini sudah tidak kuat sepertinya ini, setengah ini sudah. Sudah setengah. Kalau Bu Indah ini saya percaya memang ya, percaya ini luar biasa ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Nur Jam'i, Bu Mei, Pak Guntur, Oke, Pak, sama-sama. Pak Nanang, Bu Ratna, ya terima kasih. Oke, semuanya salam sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa. Amin. Untuk selalu jaga imun ya. Ya ini sudah ayamnya sudah berkokok ya, segera silakan segera disembelih ya, ini sudah menanti. Saya mohon maaf ya, mungkin ada hal yang kurang berkenan dalam pertemuan pada hari ini. Kita akan bertemu dalam tatap maya berikutnya, dan jangan lupa salam saya sama keluarga. Atau mungkin semuanya ini masih bujangan ini ya? Bujang Pak, bujang. Bujang kalau di sini ya. Nanti di rumah sama keluarga ya. Ya, terima kasih semuanya. Akhir malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.